Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 14 April 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Prancis. Usai bertemu Presiden Federasi Rusia di Moskow, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan langkah diplomasi strategisnya di Eropa dengan tiba di Paris, Prancis pada Senin malam waktu setempat. Setibanya di Paris, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan berlangsung di Istana Élysée. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan kerjasama bilateral, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai akhir pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Usai rangkaian pertemuan bilateral yang berlangsung intensif dan produktif, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prabowo saling bertukar cenderamata. Putin memberikan cenderamata serupa atau berupa samovar, alat tradisional dari Rusia untuk memasak air dan merebus teh. Sementara Prabowo memberikan vas bunga bercorak batik khas Indonesia serta miniatur Candi Borobudur kepada Putin. Presiden Putin kemudian mengantar Presiden Prabowo hingga ke depan kendaraan resmi yang menjemput di halaman Istana Kremlin. Gestur tersebut mencerminkan eratnya hubungan personal kedua pemimpin negara Indonesia-Rusia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia di tengah situasi geopolitik yang memanas. Pertemuan tersebut berlangsung untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang energi dan ekonomi. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow berlangsung selama 5 jam. Durasi pertemuan yang cukup panjang tersebut mencerminkan kedalaman pembahasan serta keseriusan Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kemitraan strategis. Presiden Prabowo Subianto mengatakan konsultasi geopolitik serta penguatan kerjasama di bidang energi dan ekonomi menjadi agenda utama dalam kunjungan kenegaraannya ke Rusia kali ini. Prabowo menilai pentingnya konsultasi geopolitik dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sejak terakhir jumpa mungkin baru beberapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di
Moskow baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Selanjutnya dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sangat terbuka kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang, mulai dari bidang energi hingga militer. Putin dalam kesempatan yang sama menyambut baik keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Ia menilai keanggotaan Indonesia membuka peluang baru bagi penguatan hubungan kedua negara. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia dan Rusia menegaskan tekad bersama untuk semakin mempererat hubungan bilateral dan memperluas kemitraan strategis Indonesia-Rusia. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global dan jauh dari krisis. Bahkan Erlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 dapat menyentuh 5,5%. Berikut keterangan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. So the situation is nowhere near to 1998 situation. On the macroeconomic, I've said that the GDP growth is 5.11 and projection of this year is above 5.3%. And Q1 this year, we're optimistic that the Indonesian growth in Q1 is about 5.5%. And then if we see foreign exchange is still around 148.2, is 6 months of import. But if you see the detail of our debt, mostly are from domestic. So the risk of the external shocks is under. Delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan. Sebagai tindak lanjut juga dilakukan pengumuman bersama kesepakatan peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diresmikan pada 13 April 2026. Sementara itu, terkait Letter of Intent Overflight Clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan jika hal tersebut usulan dari Amerika Serikat yang menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Haji dan Umroh. Kabarnya usai jeda. Masih di kabar merah putih, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM rapat bersama bahan bakar orisinil buatan Indonesia Bobby Boss. Dalam rapat tersebut, Bobby Boss, bahan bakar alternatif karya anak bangsa, segera memasuki tahap uji jalan kendaraan. Keputusan ini guna menjawab krisis energi akibat memanasnya kondisi di Timur Tengah yang mempengaruhi pasokan bahan bakar.
Dalam pengujian akan difokuskan pada kendaraan roda 2 dan roda 4 sebagai tahap awal verifikasi performa bahan bakar. Selain pengujian teknis, Bobby Boss juga diingatkan untuk melengkapi berbagai perizinan yang diperlukan, khususnya terkait distribusi dan penjualan bahan bakar. Jadi standarnya itu dibuat begitu. Dulu waktu pertama kali membuat standar biofuel juga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait meninjau pembangunan rumah susun bagi ASN di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Pembangunan rumah susun ini diperuntukkan bagi pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang belum memiliki tempat tinggal. Melalui program ini, para pegawai dapat menempati hunian layak dengan sistem pembiayaan berupa angsuran atau pemotongan gaji. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong program bedah rumah dan pengembangan rumah susun bagi masyarakat, termasuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Informasi selanjutnya, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Badan Pengelola Keuangan Haji. Rapat digelar untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah, sekaligus menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yang sempat tertunda. Sejumlah poin penting menjadi perhatian DPR, mulai dari kesiapan layanan bagi jamaah, seperti akomodasi dan konsumsi, hingga kepastian skema pembiayaan di tengah dinamika kebutuhan anggaran. Terlebih, waktu pemberangkatan jamaah yang semakin dekat menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal tanpa menyisakan kendala berarti. Khususnya terkait perbaikan fasilitas seperti karpet. Kemudian yang kedua tentang kesiapan transportasi udara. Kenaikan harga. Informasi terbaru dari Gedung Wakil Rakyat di Senayan akan disampaikan oleh rekan Vanessa Liu. Vanessa, apa hasil rapat dengar pendapat antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI atau tepatnya di Komisi 8. Saat ini baru saja berakhir rapat antara Komisi 8 DPR RI bersama dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji yang kurang lebih berlangsung selama sekitar 4 jam di pagi hingga siang ini. Dan untuk agenda rapat hari ini sendiri antara Komisi 8 dengan Kementerian Haji adalah untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi serta sejumlah isu yang tentunya relevan dengan keberangkatan haji di tahun ini. Rapat hari ini pemirsa merupakan rapat lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang sempat tertunda, terutama terkait kepastian tambahan anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan haji. DPR menekankan kejelasan skema pembiayaan ini menjadi krusial, terlebih dengan arahan Presiden yang meminta agar kenaikan biaya ini tidak dibebankan ke pihak jamaah. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan juga menyampaikan bahwa persiapan ini akan terus dimatangkan, mulai dari peningkatan akomodasi, konsumsi, hingga transportasi bagi para jamaah. Namun di sisi lain terdapat tekanan juga pada pembiayaan khususnya di sektor penerbangan akibat kenaikan harga aftur dan juga fluktuasi nilai tukar yang menyebabkan lonjakan biaya secara signifikan. Selain itu juga salah satu isu yang sedang menjadi pro kontra akhir-akhir ini yaitu mengenai wacana sistem war tiket bagi para jamaah yang akan berangkat ibadah. Tadi juga sempat dibahas yaitu skema pemberangkatan tanpa antrian panjang. Namun DPR mengingatkan agar wacana tersebut ini dikaji ulang karena memang prinsip keadilan bagi jutaan calon jamaah yang sudah menunggu dalam daftar ini harus lebih diprioritaskan. Sementara itu saat kami temui juga Gus Irfan saat sesi doorstop bersama awak media tadi juga Gus Irfan belum bisa menjawab apakah wacana war tiket tersebut akan dihentikan sepenuhnya atau akan dihentikan sementara karena memang
Yang jelas istilah dari war tiket ini akan diganti, namun prioritasnya adalah tetap untuk mengurangi antrian panjang dari calon para jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Saat ini juga tercatat sekitar 5 juta calon jemaah yang masih menunggu giliran untuk berangkat, sehingga perubahan sistem ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dan gejolak sosial jika tidak diatur secara hati-hati. Untuk sementara demikian isu-isu utama dalam agenda hari ini. Sita dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Vanessa Liu langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyoroti fenomena di mana teknologi AI seringkali mengambil alih peran media tanpa memberikan kompensasi ekonomi yang adil bagi para jurnalis dan penerbit. Pernyataan tersebut disampaikan Menkum dalam forum Asian Collective Management Organization yang membahas mengenai royalti digital di Kuta Badung, Bali. Menurut Menteri Hukum, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dengan riset dan verifikasi mendalam seringkali digunakan sebagai basis data AI. Namun keuntungan ekonominya tidak mengalir kembali ke pencipta konten asal. Selain industri media, Menkum juga menyoroti lanskap industri musik yang secara fundamental berubah akibat platform digital. Ada keadilan dari di sisi distribusi royalti. Bagaimana kemudian platform digital itu bisa memberi kontribusi yang signifikan kepada pencipta, kepada produser, dan kepada yang lain. Tentu tidak mengesampingkan, tentu juga digital harus mendapatkan keuntungan yang maksimal, tapi keuntungannya harus kita distribusi secara adil. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALI) menyampaikan somasi terbuka kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait ceramah yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Somasi muncul setelah potongan ceramah Yusuf Kala di Universitas Gadjah Mada beredar luas di media sosial disertai narasi yang menuding adanya penistaan agama. Dalam video terdengar pernyataan Yusuf Kala terkait konflik Poso dan Ambon. Zefrid, Ketua AALI, memaparkan bahwa pernyataan Yusuf Kala berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama dan keresahan serius di masyarakat. Dalam somasinya, Yusuf Kala didesak untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf dalam waktu 2 kali 24 jam semenjak somasi dilayangkan. Dan berikut adalah tanggapan dari juru bicara Yusuf Kala mengenai polemik potongan video yang beredar luas di media sosial. Juru bicara Yusuf Kala, Husein Abdullah, menyampaikan bahwa menurutnya pihak yang melaporkan kasus ini ke kepolisian harusnya yang dilaporkan adalah orang yang mengedarkan video dengan memberi narasi menyesatkan, bukannya melaporkan Pak JK sebagai pihak yang justru dirugikan dengan video viral tersebut. Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan untuk membahas penguatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kedua pihak menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memastikan Kopdes Merah Putih menjadi pusat pemberdayaan masyarakat pedesaan, guna mengentaskan kemiskinan dan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Muhaimin Iskandar memberikan arahan agar Kopdes sebagai off-taker yang dapat menyerap seluruh produksi masyarakat, baik pertanian, peternakan, kerajinan, serta produk lainnya.
Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih, sampai jumpa.